Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasanah, BP 1810542027 dari IE1 jurusan Ilmu Ekonomi. Dalam video saya kali ini, saya menjelaskan sedikit materi dalam mata kuliah Ekonomi SDA dan Lingkungan. Isu prioritas lingkungan. Isu prioritas lingkungan yaitu isu alih fungsi lahan, terutama dari lahan pertanian menuju lahan pemukiman, lahan kritis, pencemaran air, pengelolaan sampah, dan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Isu prioritas lingkungan di Sumatera Barat. Pada hari Selasa 21 Juli 2020, dalam Focus Group Discussion atau FGD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang membahas tentang penyelamatan ekosistem danau, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno dalam diskusi itu mengatakan danau merupakan kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan. 5 danau yang dimiliki di Sumatera Barat yaitu Danau Maninjau, Danau Singkara, Danau Ate dan Danau Bawah, dan Danau Talang. Kelima danau ini merupakan kawasan yang strategis. Karena itu, lingkungan kawasan danau harus terjaga dengan baik. Masalah lingkungan di Danau Maninjau jadi prioritas nasional. Secara geografis, 5 danau tersebut terletak pada jalur strategis. Jika dikelola dengan baik, maka perkembangan ekonomi akan lebih optimal pada kawasan tersebut. Danau memiliki multifungsi sehingga banyak sektor berkepentingan dalam pengolahannya. Indonesia memiliki lebih dari 840 danau besar dan 735 danau kecil yang tersebar di seluruh Nusantara. Namun, hanya 30 danau yang menjadi prioritas nasional. Salah satunya adalah Danau Maninjau. Danau Maninjau saat ini sangat memprihatinkan. Kematian ikan secara massal 4 kali dalam setahun. Penurunan kualitas air hingga ke tingkat hiperotik akibat limbah pakan ikan dari kegiatan budidaya kerambak jaring apung. Untuk itu, perlu kita bangun pemahaman bersama mengenai urgensi dalam penyelamatan ekosistem di Danau Maninjau. Ada 3 masalah yang terdapat di danau yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama, kelebihan daya tampung kerambah di Danau Maninjau yang seharusnya hanya 6.000 petak. Yang kedua, Danau Singkara dengan penggunaan banyak bagan dan pendirian bangunan yang tidak memiliki izin di sepadan danau. Yang ketiga, danau di atas dan di bawah dengan masalah pemanfaatan ruang sekitar danau yang tidak sesuai dengan pemanfaatannya, seperti lahan pertanian DTA dan sepadan danau. Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Agar air dapat bermanfaat secara berkelanjutan dengan tingkat mutu yang diinginkan, maka pengendalian pencemaran air menjadi sangat penting. Pengendalian pencemaran air merupakan salah satu segi pengelolaan lingkungan hidup. Baku mutu air. Baku mutu air adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemaran yang ditenggang adanya dalam air pada sumber air tertentu sesuai dengan peruntukannya. Selanjutnya, status mutu air sasaran. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air. Selanjutnya yaitu status mutu air dan status mutu air sasaran di Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini adalah tabel dari status mutu air dari Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar, serta status mutu air sasaran Batang Lampasi, Sungai Batang Mangor, dan Sungai Batang Sinamar.
Yang pertama, Sungai Batang Lampasi. Pada segmen pertama, status mutu airnya yaitu 0,52 sampai dengan 3,64. Kategorinya memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Status mutu sasaran tahap pertama yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1. Kategorinya memenuhi baku mutu. Status mutu sasaran tahap 2 yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1. Kategorinya memenuhi baku mutu. Pada segmen 2, status mutunya yaitu 0,56 sampai dengan 3,64. Kategorinya memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Status mutu sasaran tahap 1 yaitu besar kecil 0 sampai dengan kecil sama 1. Kategorinya memenuhi baku mutu. Dan status mutu sasaran tahap 2 yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1 dengan kategori memenuhi baku mutu. Pada segmen 3, status mutu airnya yaitu 1,11 sampai dengan 3,36. Kategorinya yaitu cemaringan. Status mutu sasaran tahap satunya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Status mutu sasaran tahap 2-nya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1 dengan kategori memenuhi baku mutu. Pada segmen 4, status mutunya yaitu 1,21 sampai dengan 3,36. Kategori cemaringan. Status mutu sasaran tahap 1 yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Status mutu sasaran tahap 2 yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1 dengan kategori memenuhi baku mutu. Pada segmen 5, status mutu air dalam Sungai Batang Lampasi yaitu 1,39 sampai dengan 2,78 dengan kategori cemaringan. Dengan status mutu sasaran tahap 1 besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5 dan status mutu sasaran tahap 2 besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1 dengan kategori memenuhi baku mutu. Segmen 6, status mutu airnya yaitu 1,31 sampai dengan 3,89 dengan kategori cemaringan. Status mutu sasaran tahap satunya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Status mutu sasaran tahap 2-nya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1 dengan kategori memenuhi baku mutu. Segmen 7, status mutu airnya yaitu 1,31 sampai dengan 3,89 dengan kategori cemaringan. Status mutu sasaran tahap satunya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Status mutu sasaran tahap 2-nya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1 dengan kategori memenuhi baku mutu. Segmen 8, status mutu airnya yaitu 0,71 sampai dengan 2,6 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Dengan status mutu sasaran tahap 1 besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5 dan status mutu sasaran tahap 2-nya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1. Pada segmen 9, status mutu airnya yaitu 0,71 sampai dengan 1,94 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Status mutu sasaran tahap 1 yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5. Dan status mutu sasaran tahap 2 yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1. Yang kedua yaitu Sungai Batang Mangor. Dengan segmen 1, status mutu airnya yaitu 0,65 sampai dengan 5,27 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemar sedang. Status mutu sasaran tahap satunya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5. Status mutu sasaran tahap 2 besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1.
Segmen 2, status mutu airnya yaitu 0,48 sampai dengan 5,27 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan sedang. Status mutu sasaran tahap satunya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5. Status mutu sasaran tahap 2 besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1. Untuk segmen 3, status mutu airnya yaitu 0,48 sampai dengan 4,94 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan dengan status mutu sasaran tahap 1 besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1 dan status mutu sasaran tahap 2 yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1. Begitupun untuk segmen 4, 5, 6, 7, dan 8 yang dapat kita lihat pada tabel ini. Begitupun pada segmen 9 dengan status mutu air yaitu 0,47 sampai dengan 2,74 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Dengan status mutu sasaran tahap 1 besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5. Yang ketiga yaitu Sungai Batang Sinamar, di mana pada segmen 1 status mutu airnya yaitu 1,49 sampai dengan 4,4 dengan kategori cemaringan. Dengan status mutu sasaran 0, besar sama 0 sampai dengan kecil sama 5 dengan kategori memenuhi baku mutu sampai dengan cemaringan. Dan pada status mutu sasaran tahap 2-nya yaitu besar sama 0 sampai dengan kecil sama 1 dengan kategori memenuhi baku mutu. Begitupun pada segmen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 yang dapat kita lihat dan perhatikan dalam tabel ini. Parameter mutu air di Indonesia. Parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air meliputi bau, kekeruhan, suhu, kejernihan, dan kepadatan. Air untuk keperluan hygiene sanitasi. Air untuk keperluan hygiene sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Selain itu, air untuk keperluan hygiene sanitasi dapat digunakan sebagai air baku, air minum. Pada tabel 1 yaitu parameter fisik dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan hygiene sanitasi, yaitu parameter wajibnya yaitu kekeruhan, warna, zat padat terlarut, suhu, rasa, dan bau. Yang tabel kedua yaitu parameter biologi dalam standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air, yaitu parameter wajibnya total coliform E. coli. Pada tabel ketiga dapat kita lihat parameter kimia dan standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan hygiene sanitasi. Parameternya yaitu pH, besi, fluorida, kesadaran atau CaCO3, mangan, nitrat sebagai N, nitrit sebagai N, sianida, deterjen, pestisida total, air raksa, arsen, kadmium, kromium, selenium, seng, sulfat, timbal, benzen, dan zat organik. Berikutnya, baku mutu air limbah di Indonesia. Baku mutu limbah cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang terkandung dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu. Contohnya yang saya ambil yaitu dalam tabel berikut, yaitu baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri pelapisan logam dan galvanis.
Parameternya yaitu TSS, CU, ZN, CR6+, CR, CD, PD, NI, CI, AG, dan pH. Dan untuk baku mutu limbah dalam usaha atau kegiatan industri penyematan kulit, parameter yang digunakan yaitu BOD-S, COD, TSS, krom total atau CR, minyak dan lemak, nitrogen total sebagai N, amonia total, sulfida, dan pH. Untuk baku luar limbah untuk usaha atau kegiatan industri minyak sawit, parameter yang digunakan yaitu DODS, COD, TSS, minyak dan lemak, nitrogen total, pH. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Jika ada kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.